Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Titin Supriyatin. Kali ini saya akan membahas materi yang berhubungan dengan munakahat ataupun pernikahan di dalam Islam. Dalam materi ini yang akan saya bahas adalah pernikahan di dalam Islam meliputi ketentuan pernikahan di dalam Islam, anjuran menikah, hak dan kewajiban suami istri, serta hikmah pernikahan di dalam Islam, di mana semuanya adalah untuk menciptakan sikap dan perilaku saling menghormati antara suami dan istri. Dalam materi ini, peserta didik diharapkan mampu untuk merinci ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menelaah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menguraikan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan, menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan, menganalisis dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan, memilih dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan, mengaitkan dalil ketentuan pelaksanaan pernikahan, mengevaluasi dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan, menganalisis hikmah dan juga manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan, menguraikan hikmah dan juga manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan, menyimpulkan hikmah dan juga manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan, serta mengevaluasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Makna pernikahan di dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u ataupun bertemu ataupun berkumpul. Menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan juga perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqun ghalizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sebelum memiliki niat peserta didik untuk menikah, maka yang harus peserta didik pahami adalah tujuan pernikahan. Di antaranya adalah yang pertama, tujuan pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dan juga ketentraman hidup. Bisa dilihat di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, tujuan pernikahan adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, merupakan salah satu cara untuk membina rumah tangga antara suami, istri, dan juga anak. Bisa dilihat juga dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bisa dilihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Yang kelima, tujuan pernikahan adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan hadis Bukhari Muslim, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Tujuan nikah yang keenam yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Ketentuan pernikahan di dalam Islam merujuk kepada 5 hukum pernikahan. Yang pertama yaitu wajib. Pernikahan wajib bagi seseorang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak. Sunnah
bagi seseorang yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam maksiat. Mubah, bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah ataupun mengharamkannya. Makruh, bagi seseorang yang mampu menikah tetapi khawatir akan menyakiti pasangannya. Haram, bagi seseorang yang memiliki niat yang buruk dalam pernikahan itu sendiri. Sebelum melakukan pernikahan, peserta didik juga harus memahami rukun dan syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, rukun pernikahan ada calon suami dengan syarat bukan mahram si wanita, orang yang dikehendaki, dan muayyan. Kedua, ada calon istri dengan syarat bukan mahram laki-laki, terbebas dari halangan nikah. Tiga, ada wali dengan syarat orang laki-laki yang dikehendaki, mahram si wanita yang adil, baligh lagi berakal, Islam dan juga merdeka, tidak buta dan tidak terhalang wali lain. 4. Dua orang saksi dengan syarat laki-laki beragama Islam, baligh, adil, mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad. 5. Ijab qabul dengan syarat menggunakan kata-kata yang bermakna menikah. Lafal ijab qabul diucapkan oleh pelaku akad dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Di dalam Islam, anjuran menikah salah satunya adalah berdasarkan dalil Al-Quran, surah An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum baina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran surah An-Nahl ayat 72. Yang kedua, dalil hadis. Dalil hadis riwayat Bukhari wa Muslim yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj ataupun kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dapat melemahkan syahwat." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan juga ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Adanya batasan usia minimal untuk menikah. Pria itu adalah 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Adanya keseimbangan antara hak suami dan istri di dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan mahar kepada istri, menafkahi keluarga, memimpin rumah tangga.
Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah taat kepada suami, menjaga diri dan kehormatan keluarga, merawat dan mendidik anak-anak mereka. Kewajiban timbal balik antara suami istri diantaranya: 1. Menjaga penampilan. 2. Hubungan mahram antara suami istri. 3. Hubungan nasab anak mereka dengan suami. 4. Komunikasi yang baik di antara keduanya. 5. Timbulnya hukum pewarisan antara keduanya. Pernikahan yang diharamkan di dalam Islam diantaranya: 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. 2. Pernikahan sighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. 3. Pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya. 4. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji ataupun umroh. 5. Pernikahan dalam masa iddah. 6. Pernikahan tanpa wali. 7. Pernikahan dengan wanita kafir. 8. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya maupun mahram karena pernikahan ataupun persusuan. Sebab-sebab berakhirnya pernikahan menurut Islam: yang pertama, talak. Talak sama dengan perceraian. Alasan jatuh talak yaitu ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata. 3. Zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Contoh: engkau seperti punggung ibuku. 2. Khulu, talak yang disebabkan oleh keinginan istri untuk ditalak karena suami telah melanggar ketentuan pernikahan. 3. Fasakh, lepasnya ikatan pernikahan antara suami istri yang disebabkan terjadinya kerusakan pada akad itu sendiri. Dan yang keempat adalah hadanah, memelihara, mengasuh anak dan mendidiknya dengan baik setelah terjadi perceraian. Iddah adalah sama dengan menunggu. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk ataupun tidak. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya berdasarkan Quran Surah At-Talaq ayat 4. Wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru ataupun 3 kali suci. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Wanita yang tidak haid ataupun belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 49. Rujuk sama dengan kembali.
Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i ataupun talak 1 dan 2 dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum rujuk. Asal hukum rujuk adalah mubah. Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Rukun rujuk. 1. Istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Sighah ataupun lafal rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Setelah memahami materi tentang munakahat ataupun pernikahan di dalam Islam, maka kita bisa memahami hikmah pernikahan dan juga kita bisa menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah pernikahan yang pertama adalah terjaganya kehormatan dari perbuatan maksiat. 2. Mendapatkan keturunan yang sah. 3. Mendidik anak dan menjaga keluarga. 4. Meningkatkan silaturahmi antara dua keluarga besar. Sedangkan perilaku terpuji yang dapat kita lakukan di antaranya: 1. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. 3. Memelihara keturunan dan memperbanyak umat. 4. Mencegah masyarakat daripada dekadensi moral. 5. Mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit hubungan seksual. 6. Melahirkan ketenangan jiwa. 7. Meniti jalan bertakwa. 8. Memperkokoh dan juga memperluas persaudaraan. Demikianlah materi munakahat yang saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat untuk semuanya. Wabil khusus untuk para peserta didik, setelah memahami materi ini diharapkan tidak terjerumus ke lembah dosa berpacaran yang berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.